Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi kita terkait dengan akuntansi keuangan. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya berada dalam sehat walafiat, bisa beraktivitas seperti biasa. Walaupun kita stay di rumah, bukan berarti tidak punya aktivitas. Dan aktivitasnya akan Bapak tambah dalam pembelajaran akuntansi ya. Pembelajaran akuntansi. Baik, sebelum UTS kita membahas sampai pembahasan akuntansi untuk perusahaan dagang. Kita lanjutkan lagi pembahasannya masih terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Cuman ini lebih fokus kepada persediaan. Bagaimana pencatatan persediaan terkait dengan barang dagangan, apakah terkait dengan barang di gudang dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang lalu kita pernah membahas tentang akuntansi perusahaan dagang, adanya retur, adanya potongan, potongan tunai penjualan, harga pokok penjualan, persediaan barang dagangan, metode pencatatan. Nah, kita akan fokus kali ini kepada persediaan barang dagangan. Teman-teman sudah memiliki buku, tentunya kita samakan bukunya karena sudah sama. Ada di bab 7 yang terkait dengan persediaan barang. Ada bagaimana mencatat persediaan barang. Di bab 7 ini dijelaskan tentang bagaimana pengertian apa yang dimaksud dengan persediaan barang, metode pencatatan barang. Silahkan dibuka ya. Ada di bab 7. Bab 7 terkait dengan persediaan barang. Di situ dijelaskan pengertian persediaan barang, silahkan kalian tinggal baca saja. Metode pencatatannya ada di situ. Ada masalah kepemilikan barang dagangan, apakah ini sudah menjadi milik pembeli, apakah masih menjadi milik penjual, di situ juga dijelaskan. Jadi kalian tinggal baca saja. Terus kita di sana ada juga yang disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, bagaimana menghitungnya, komponen apa saja yang harus menjadi perhitungan yang harus diikutsertakan dalam perhitungan harga pokok, di situ sudah lengkap. Contoh-contohnya juga sudah ada. Ya. Juga dibahas ulang ada potongan pembelian ya. Kemarin kita sudah bahas, tapi di bab ini khusus di buku ini ada pembahasan ulang yang terkait dengan potongan pembelian. Ada metode penentuan harga pokok, ada identifikasi khusus metodenya, ada FIFO, ada LIFO, semua penjelasan ada di sana. Ya, semua penjelasan ada di sana. Jadi silahkan dibaca dulu yang terkait dengan bab 7 ini, terutama yang menyangkut dengan persediaan barang. Nah, bagaimana tentang soal-soal? Jangan khawatir, soal-soal banyak ya. Nanti Bapak kirim dalam bentuk penugasan, mengerjakan soal dan lain sebagainya. Nah, tentu ketika mengerjakan soal, ini harus dikumpulkan karena Bapak akan melihat langsung dari pekerjaan, pemahaman yang terkait dengan soal-soal. Mengenai teori-teorinya di dalam buku yang sudah Anda beli, itu sudah lengkap, tinggal dibaca saja ya. Tinggal dibaca saja. Jadi jangan khawatir terkait dengan tugas sudah banyak Bapak siapkan ya. Tinggal bagaimana kalian mempelajari secara teori terkait dengan bagaimana metode pencatatan persediaan barang ini. Apakah metode FIFO ini cocoknya untuk barang seperti apa? Apakah LIFO ini cocok untuk barangnya seperti apa? Di dalam buku ada penjelasannya. Ingat, kita persediaan itu ada untuk perusahaan industri, berarti persediaan barang apa itu? Bahan baku industri. Tapi kalau berbicara persediaan di perusahaan dagang, berarti barangnya adalah persediaan barang dagangan. Jadi industri dan dagang ada persediaan, ada metode pencatatannya, dan metode pencatatannya ada di dalam bab 7 ini. Silahkan dibaca, silahkan dipelajari. Terkait dengan soal-soal, ada pembahasan di materi berikutnya ya. Nanti akan Bapak sampaikan, akan Bapak upload apa yang menjadi materinya.
sekarang ditugaskan dulu oleh Bapak, baca dulu di bab 7, semuanya baca dulu di bab 7, dari mulai awal sampai akhir ya, dari mulai awal sampai akhir. Terutama metode pencatatan FIFO, LIFO, AFREG, terus identifikasi khusus. Ya, identifikasi khusus, terus masuk pertama keluar pertama atau FIFO, rata-rata tertimbang, masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, perbandingan antara MPKP dan TKP, maka ini menjadi pembelajaran. Hari ini adalah seperti itu dulu ya. Hari ini seperti itu dulu. Penugasannya tidak banyak-banyak, yang jelas apa yang sudah Bapak sampaikan yang terkait dengan akuntansi perusahaan dagang, ini adalah lanjutannya. Bab ini adalah lanjutannya, khusus fokus kepada yang disebut dengan persediaan. Kalau di perusahaan dagang, persediaannya pasti barang dagangan. Kalau di perusahaan industri, yang disebut dengan persediaan pasti bahan baku. Nah, bagaimana metode pencatatnya? Itu yang perlu Anda pahami, itu yang perlu kita bahas. Ya. Pembahasan lebih lanjutnya nanti dalam bentuk soal-soal latihan ya. Dalam bentuk soal-soal latihan. Kenapa? Karena akuntansi kalau tidak ada soal latihan bukan akuntansi, ya. Kita tidak belajar teori akuntansi, tapi bagaimana aplikatif akuntansi. Anda akan paham, tidak dibohongi kalau Anda jadi manajer, apalagi Anda jadi owner perusahaan itu, maka Anda akan paham terkait dengan bagaimana akuntansi ini memberikan warna kepada maju dan mundurnya sebuah perusahaan. Ingat, perusahaan akuntansi ini berlaku di perusahaan dagang, berlaku di perusahaan industri, berlaku di perusahaan jasa. Bahkan akuntansi ini menjadi bahasa bisnis. Accounting is business language. Jadi akuntansi adalah bahasa bisnis. Kalau kita akan berbisnis di perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri, pasti memerlukan jasa akuntansi. Bahkan tatkala perusahaan itu baru berdiri, maka akuntansi sudah punya peran ya, sudah punya peran. Demikian untuk diperhatikan oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, dalam fit, bisa menjaga kondisi sehat kita, sehingga suatu saat nanti insya Allah kita bisa bersilaturahim lagi seperti biasa di kelas, berinteraksi, mengajar seperti biasa, bisa diskusi lebih lanjut lagi. Insya Allah ya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.